Allah kemudian tegur karena niat yang salah tersebut. Karena niatnya salah. Dan niat yang salah itu berdampak atau berpengaruh pada kegiatan selanjutnya. Saya ingin cerita pengalaman orang yang salah niat dan Allah langsung memberikan balasan setimpal dengan niat yang salahnya tadi, atau kira-kira mendekati niat yang salah tadi. Ceritanya begini, ada seorang bapak ketika berangkat haji lalu menghajikan pembantunya. Ini kan bagus ya, tapi niatnya supaya saya nanti di sana nggak repot. Lihat, niatnya supaya nanti saya di sana nggak repot. Kalau saya bawa pembantu, nanti semua bisa disiapkan. Kalau saya mau ambil makan, saya nyuruh pembantu tolong ambilkan makan. Kalau nanti saya mau berangkat ke masjid, tolong siapkan perlengkapan untuk ke masjid, sajadahnya, songkoknya. Kemudian kalau memang panas perlu payung, siapkan payungnya, sendalnya, pokoknya disiapkan sama pembantu. Terus kalau nanti saya pegel-pegel, saya bisa minta pembantu untuk pijat-pijat. Sejak awal niatnya untuk supaya nggak repot. Ya. Dan ini perhatikan, ini bukan perjalanan umroh, perjalanan haji. Haji itu lama. Kalau umroh ada yang cuma 9 hari. Ya, berangkat ini Mas Adi mana ini? Berangkat tanggal 21 Agustus, pulang tanggal berapa? 26 ya. Tanggal 30 ya, 30 Agustus. Cuma 9 hari. Kalau cuma 9 hari sebentar. Ini ada sebagian warga di sekitar masjid kita ini yang insya Allah akan berangkat juga di bulan Agustus ini bersama Al-Madinah Tour. Nah, kalau 9 hari itu cuma sebentar. Tapi saya ingin kembali luruskan, ini tadi niatnya supaya tidak repot. Apa yang terjadi? Allah kemudian memberikan balasan sesuai dengan niatnya yang salah tadi. Niatnya bukan ingin menghajikan agar pembantunya bisa haji dan nanti bisa mendapatkan pahala yang besar dan seterusnya, tapi niatnya supaya saya nggak repot. Ya. Apa yang terjadi begitu sampai di sana, pembantunya sakit dan sakitnya sakit parah. Akhirnya sang majikan ini yang melayani pembantunya. Pas makan diambilkan makan, mau minum diambilkan minumnya. Terus ketika di Arafah karena kondisinya sakit, turun dari bus dituntun. Jadi yang nonton ini pembantunya atau majikannya? Majikannya nonton pembantunya. Jadi malah pembantunya yang dituntun turun dari bus, kemudian masuk ke tenda di Arafah, lalu setelah itu ke Mina. Di Mina itu makan tuh ngambilnya ngantri. Nah, yang ngantrinya siapa? Majikannya. Dan luar biasanya Allah takdirkan sakitnya itu berlangsung agak lama, baru sembuh pas mau pulang. Pas mau pulang haji. Ya, pas mau pulang haji, pembantunya alhamdulillah sehat. Nah, akhirnya ya sudah selesai perjalanan haji dari awal sampai akhir. Sang majikan berhasil melayani pembantunya. Dan nggak tanggung-tanggung melayaninya, bayangkan dari awal sampai akhir, sampai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Cuma ngambil nasi saja, cuma ngambil makan saja diambilkan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan betapa repotnya sang majikannya. Karena dia harus ngambilkan, dan kalau orang ngeramut orang sakit itu kan repot ya. Kecuali kalau hatinya lapang dan niatnya
lurus, nggak repot. Tapi kalau sejak awal niatnya ingin enak, ingin nyaman, ingin dilayani, ternyata harus melayani, itu yang repot. Ngambilkan nasi, dan ketika mau ke masjid, pulang dari masjid, yang dipikirkan bukan cuma dirinya, tapi pasien yang dilayani. Nah, ngeramut orang seperti ini kan repot. Nah, ini Allah berikan pelajaran sangat berharga, dan beliau mengizinkan saya untuk menceritakan ini. Tapi saya nggak sebutkan namanya, ya. Saya nggak sebutkan nama yang bersangkutan. Jadi pelajarannya yang berharga bagi kita adalah meluruskan niat.